Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita hadirkan informasi ini, ada tumpukan sampah yang menggunung sampai dengan 5 meter, tepatnya di kawasan Joglo, Jakarta. Ini tumpukan sampah ini terjadi ternyata sejak bulan puasa lalu, dan ini juga meresahkan warga karena juga menimbulkan bau-bau tidak sedap di sana. Bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana sampai bisa menggunung seperti itu, kita akan coba sapa rekan kami, Adia Anwari, yang sudah berada di lokasi untuk menginformasikan, menggambarkan kepada Anda, menampilkan informasi terbaru dari sana. Adia, bagaimana situasinya hingga sejauh ini dan bagaimana upaya untuk mengatasi hal tersebut? Baik, Alfat, Kabarati, dan juga pemirsa TV One, apabila bisa Anda lihat di layar Anda, mungkin Anda mengira ini saya sedang berada di TPS atau tempat pembuangan sampah. Namun ini saya sedang berada di tengah-tengah pemukiman warga yang ada di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Bisa pemirsa lihat, ini memang sempat viral ya, karena kondisi tumpukan sampah yang menggunung hingga 5 meter begitu. Nah, apabila bisa saya gambarkan, memang kebanyakan sampah-sampah di sini merupakan didominasi oleh sampah rumah tangga, dan seringkali ini mengeluarkan bau yang menyengat hingga dikeluhkan warga sekitar. Ini beberapa hari lalu juga sempat viral karena warga-warga di sini kebanyakan melakukan protes dan juga demo begitu ya, karena memang sangat terganggu aktivitasnya dengan aroma-aroma tidak sedap yang dihasilkan dari tumpukan-tumpukan sampah yang katanya memang ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dan kalau Anda bisa lihat di sini juga memang sudah ditutupi sekarang oleh pagar yang terbuat dari seng. Ini memang terlihat gunanya untuk menutup sampah saja, namun kalau pemirsa bisa lihat di dalamnya ini masih banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk bagaikan gunung di kawasan pemukiman Joglo, Jakarta Barat. Nah pemirsa, saya ingin ajak Anda nih ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga yang memang tinggal di kawasan Gang Haji Mansur ini, dan nampaknya memang beberapa warga ini juga sempat mengikuti protes ataupun demo massal yang beberapa waktu lalu dilakukan. Nah, ini ada salah satu warganya. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Saya Dodi. Bapak Dodi, ini tampaknya udah ramai sekali nih warga-warga di belakang memberikan support untuk Pak Dodi hari ini ya, Pak ya? Bukan support ya, tapi mereka orang-orang yang terganggu dengan lingkungan sini ya. Oke. Terutama masalah bau dan sampah-sampah ini. Untuk sampah-sampah ini sendiri sih sebenarnya udah datang bukan dari Lebaran ya, sebenarnya sudah dari awal puasa dan sebelum puasa. Cuma warga ini amarahnya memuncak itu setelah awal Mei karena udah tidak tahan dengan bau sampah ini. Mereka menjanjikan, awalnya kita mediasi, dijanjikan 1 minggu, ternyata tidak ada perubahan, sampai sekarang berjalan 2 minggu, dan seperti ini aja tidak ada perubahan. Bahkan mereka menutup diri dengan menutup seng-seng itu. Agar aktivitas mereka itu tertutupi, seperti itu. Artinya kan sebelumnya ada informasi bahwa tumpukan sampah ini katanya diakibatkan karena cuti Lebaran, di mana petugas-petugas sampahnya ini tidak mengangkut sampah. Tapi sebenarnya dari kapan sih Pak sampah-sampah yang menggunung ini mulai mengganggu aktivitas warga sekitar? Sebenarnya hampir sebelum puasa ya, bahkan sebelum Lebaran, sebelum puasa itu udah ada gunungan sampah. Oke. Cuma kita mungkin adalah toleransi. Kita pikir udah mungkin ini akan dikerjakan mungkin seminggu 2 minggu ke depan. Tapi ternyata sampai Lebaran kita, namanya Lebaran ya, kita ada tamu datang mencium bau seperti bau kotoran. Kita terganggu, akhirnya adalah kita ajaklah teman-teman semua, gimana semuanya terganggu atau tidak. Ternyata terganggu, kita mediasi pertama dengan pihak terkait, si pengusaha ini. Tapi ternyata dari mereka menjanjikan 10 hari, sampai sekarang udah berjalan 2 minggu, dan sampahnya seperti ini aja. Memang diangkat sama mereka, tapi hanya pinggiran-pinggiran. Mereka pikir hanya terganggunya di jalanan. Kita pikir ternyata enggak. Yang kita terganggu itu ya bau yang menyengat, seperti itu. Artinya dari tanggal 8 Mei tadi ya kesepakatannya ya? Betul sekali. Sekarang udah berjalan tanggal berapa? 22 sekarang. Oke. Apakah sebenarnya ini aroma-aroma sampah ataupun tumpukan-tumpukan sampah ini sudah terjadi beberapa tahun atau tahun ini atau dari kapan sebenarnya Pak? Sebenarnya udah lama mereka lama kontrak kira-kira? di sini. Mungkin udah 4-5 tahun lah ya. Oke. Cuma kalau dulu itu mereka rajin, di sini hanya sortir, setelah sortir mereka buang ke Bantar Gebang. Tapi beberapa tahun terakhir ini sepertinya kayaknya mereka hanya membuang sampah di sini aja tanpa setelah sortir nggak lagi dibuang ke Bantar Gebang. Saya tidak tahu kenapa.
Ini terakhir nih, kalau Bapak tahu kapan pengangkutan sampah ini dilakukan? Paling terakhir ini kapan Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat itu setiap hari itu ada pengangkutan, tapi satu hari hanya dua truk. Tapi kita lihat juga aktivitas ada juga datang sampah yang dari luar masuk lagi ke sini. Artinya itu hanya jadi tambal sulam. Ya. Tambal sulam seperti itu. Sebenarnya kebanyakan sampah ini itu berasal dari limbah warga sekitar atau tadi saya dengar katanya ada limbah dari apartemen juga ya Pak ya? Oh bukan, tentu warga di sini justru mereka semuanya bayar ke RT ya. Yeah. Per bulan itu 25 atau 30 untuk memang diangkut sampahnya keluar, ada petugasnya. Justru ini sampah dari luar. Kalau kita kita dengar ini sampah dari apartemen-apartemen, kita nggak tahu apartemen mananya. Oke. Nah dari apartemen mereka bilang di sini hanya sortir, dari sortir mereka mau ke Bantar Gebang. Cuma jarak dari kedatangan sampah ke pembuangan Bantar Gebang itu memakan waktu berhari-hari. Oke. Akhirnya jadinya tuh sampahnya menumpuk. Iya, Seperti itu. oke. Pemirsa nih kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Dr. Lin Yola selaku dosen kajian pengembangan perkotaan UI Universitas Indonesia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Adia, apa kabar? Baik Ibu. Nah Ibu, sebenarnya nih fenomena seperti ini tuh bisa dijelaskan seperti apa Bu? Bukan TPS, namun nampaknya ini sudah hampir mirip seperti pembuangan ya Bu ya? Iya, ini masalah sampah ya, salah satu masalah terbesar di kota-kota besar yang memang kalau penanganannya tidak baik, jadi menimbulkan masalah bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada lingkungan. Nah, masalah yang kita lihat di Joglo ini adalah salah satu masalah yang bukan hanya penanganannya sepertinya, tapi juga pemilihan tempatnya ya, karena sepertinya ini bukan pemilihan tempat yang TPS yang seharusnya ya. Saya lihat tadi di sana ini adalah lebih ke pusat pemilahan sampah. Yeah. Tetapi setelah dipilah sampahnya, beberapa sampah basah dan yang tidak bisa diolah lagi itu diletakkan di sini, dikumpulkan di sini. Tetapi karena kepadatan penduduk semakin besar ya, jadi sampah yang berasal dari rumah tangga itu semakin banyak tentunya hari per hari begitu. Dan TPS-TPS tertentu yang harusnya menampung sampah dengan kapasitas tertentu itu sudah tidak bisa menampung kalau itu memang berasal dari beberapa pemukiman sekitar gitu. Jadi tadi warga sudah mengatakan juga ya bahwa ini bukan hanya dari sini begitu, tapi juga dari entah daerah mana begitu ya. Betul. Nah itu jadinya kapasitasnya juga melebihi yang seharusnya. Di samping juga penanganannya seperti pengangkutannya itu kalau lebih dari 24 jam itu akan menimbulkan masalah kepada lingkungan sekitar. Berarti setiap hari harusnya diangkut begitu ya Bu ya? Seharusnya 24 jam. 24 jam maksimal itu Bu ya? Maksimal. Kalau tidak demikian ya jadinya menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Dan pencemaran itu bukan hanya bau terhadap lingkungan sekitar, tapi juga pencemaran terhadap tanah dan air begitu. Dan ini sangat berbahaya bagi permukiman sekitar. Kalau dari dampak kesehatannya sendiri, kira-kira akan berdampak seperti apa nih Bu terhadap warga sekitar? Kesehatan masyarakat pastinya terganggu ya, bukan hanya pernapasan ya, kesehatan pernapasan, tapi juga air yang tercemar itu akan mencemari seperti bakteri dan lain-lain, sehingga pencernaan dan lain-lain akan terganggu. Nah, tetapi kita harusnya tidak hanya melihat pada satu titik masalah ini, tetapi mulai dari hulu sampai hilir itu harus dilihat prosesnya ya, karena kalau hulunya sudah tidak benar, nanti ke hilir juga merembet masalahnya begitu. Jadi dari hulu misalnya gaya hidup masyarakat dan juga kebijakan pemerintah terhadap bagaimana masyarakat dalam menggunakan misalnya makanan ya atau pembungkus makanan yang terbuat dari plastik atau non plastik itu juga sangat berpengaruh, karena sampah-sampah yang kita lihat di sini itu banyak yang sampah-sampah yang tidak bisa diolah lagi ya, yang non organik gitu, yang harusnya ini kita pikirkan dari segi pemerintah. Misalnya pada supermarket atau shopping mall itu sudah dianjurkan menggunakan tas daur ulang begitu. Tetapi bagaimana dengan UMKM? Kita masih menggunakan kresek gitu. Nah,
Itu yang kita lihat fenomenanya sekarang yang mencemari lingkungan kita. Oke, begitu. Itu Bu. di hulunya. Mungkin kita bisa sambil berbincang-bincang lagi ya Bu dengan warga sekitar ya Bu ya. Oke, Pak Dodi, boleh tanya-tanya lagi nih Pak. Berarti tadi kan juga ada disebutkan oleh Dr. Lin Yola ini kalau misalnya akan ada dampak kesehatan. Sebelumnya apakah sudah ada warga yang kemudian terkena penyakit tertentu karena banyaknya sampah yang menumpuk dan bau yang tidak sedap ini, Pak? Iya, sebenarnya ada ya, terutama di sini kan ada anak-anak kecil, anak bayi. Biasanya mereka terkena diare. Terus beberapa hari kemarin juga kita dapat laporan beberapa ada yang terkena demam berdarah. Oke. Seperti itu sih. Dan yang paling parah sih memang saluran pernapasan sih masalahnya. Seperti itu. Oke. Kalau yang dari di belakang ini apakah ada yang pernah terkena penyakit yang diakibatkan oleh tumpukan sampah gitu nggak Pak? Mungkin warga-warga sekitar. Rata-rata pernah ya Bu ya? Rata-rata pernah. Rata-rata pernah semua di sini ya? Anak-anak kecil ini. Anak-anak kecil. Saya lihat di sini juga banyak anak kecil memang ya Pak ya? Betul, betul sekali, betul. Makanya kita konsen untuk ini bagaimana pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Oke, Mungkin kalau memang mau lihat tumpukan sampah kan ini terlalu sedikit ya kita lihat. Ini lebih banyak lagi sebenarnya sampai ke dalam sana itu. Oke. Kalau mau masuk juga sebenarnya boleh kita mau masuk mau lihat sampai ke belakang-belakang sana itu sampahnya. Ini katanya sampai berapa meter di bawah tanah juga sebenarnya digali begitu ya Pak? Betul sekali. Sebelumnya sebelum orang ini ada sebelumnya ada juga pengusaha yang sampah seperti ini. Tapi orangnya kooperatif ketika ditegur sama RT RW. Dia terima sampahnya langsung dibuang dan ada beberapa digali. Tapi setelah ini datang lagi usaha ini saya nggak tahu izinnya dari mana seperti itu. Ya, oke, baik, terima kasih. Nah pemirsa, terakhir ini saya ingin mungkin singkat saja ya Bu ya. Solusi apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat atau kelompok-kelompok sosial yang bisa mengendalikan masalah ini Bu? Singkat saja Bu. Iya, saya rasa solusinya bukan hanya dari masyarakat, tapi dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Yang tadi saya katakan, harusnya dari hulu dulu dibenarkan sampai ke hilir begitu. Nah, seperti pemerintah tadi bisa role-nya sebagai pembuat kebijakan yang tepat, seperti penentuan TPS yang benar, kebijakan untuk lifestyle masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan dari segi masyarakat juga harusnya ada awareness ya, dalam bukan hanya konsumsi sehari-hari dan penghasilan sampah sehari-hari, tapi juga penanganan sampah itu sendiri bisa melakukan recycle ya, dan juga kita dari UI juga memberikan awareness ini ya, edukasi ke masyarakat, anak-anak dan lain-lain begitu. Siap, baik, terima kasih banyak Terima Ibu, kasih. informasinya sangat bermanfaat. Baik, Alfat dan juga Kamarati, saya kembalikan ke Anda di studio.